Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga korsleting listrik, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Kecelakaan tunggal seorang pria tewas di Merauke. Polisi mengajar anak-anak yang putus sekolah di Jayapura. Angka kecelakaan lalu lintas di Merauke dalam 3 bulan terakhir meningkat dan mengkhawatirkan. Pasalnya tercatat 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Yang membuat miris sebagian besar penyebab kecelakaan akibat pengemudi mabuk minuman keras. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Merauke saat memimpin apel Zebra tahun 2025. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, faktor minuman keras masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Telah banyak korban meninggal dunia, khususnya dalam rentang waktu 1 bulan ini atau 3 bulan terakhir. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya rekan-rekan yang terlibat dalam operasi Zebra ini. Agar kegiatan apel gelar pasukan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi memikirkan bagaimana cara, taktik, dan strategi untuk benar-benar kita bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang berdampak fatal. Sementara itu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, ratusan polisi mengikuti apel operasi penertiban lalu lintas atau operasi Zebra yang akan dilakukan selama 2 pekan. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Fokus operasi Zebra 2025 menyasar 10 pelanggaran prioritas. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Andre Manuputi mengatakan dalam upaya menekan angka kecelakaan, polisi melaksanakan penindakan dan peneguran terhadap pelanggar dan tetap mengutamakan penindakan secara humanis dan persuasif. Adalah preventif dan preventif, jadi kita lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif itu sampai dengan sekitar 70%, 80% kegiatan. Sementara untuk penegakan hukumnya cuma ditetapkan sebanyak 5% saja. Itu pun mungkin kita kegiatan dalam bentuk stasioner reguler kita akan laksanakan setiap hari selama 14 hari dan akan berjumlah sampai 2. Operasi Zebra di Polres Mimika diawali dengan apel yang dipimpin Kapolres. Dalam operasi yang berlangsung selama 14 hari, Polres Mimika melibatkan Subdenpom Mimika dengan total petugas berjumlah 160 personel. Yang melibatkan kurang lebih 30 personel Polres Mimika, personel Subdenpom dan Disub Kabupaten Mimika. Tema yang diusung dalam operasi kali ini adalah terwujudnya Kamsejar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Zebra Lilin 2025. Operasi Zebra Noken 2025 ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu menurunkan jumlah kejadian serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Zebra yang berlangsung selama 14 hari ke depan akan menyasar pelanggaran kasat mata termasuk pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Pengendara diimbau menaati aturan lalu lintas jika tidak mau ditilang. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Manokwari, dan Mimika. Peredaran miras oplosan di Merauke hingga kini masih marak. Padahal aparat sudah berkali-kali merazia daerah yang dianggap rawan peredaran miras. Para pembuat dan pengedar seolah tidak jera dan takut, meski perbuatan mereka diancam pidana penjara. Salah satu penyebab maraknya peredaran miras adalah hukuman yang dijatuhkan ke pembuat atau pengedar terlalu ringan, sehingga mereka tidak jera.
Kapolres Merauke pernah meminta pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pembuat miras karena perbuatannya menjadi pemicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Syafruddin, akan mempertimbangkan masukan kepolisian untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Memang ada beberapa perkara yang kita tangani menyangkut miras ini. Sebenarnya kalau menyangkut bilang ringan juga sebenarnya tidak juga sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita perhatikan juga karena memang tingkat kriminal akibat dari minuman keras ini kan sangat berdampak bagi masyarakat di Merauke. Terakhir itu setelah saya lihat data, kami memutuskan dari tuntutan 1,6 kami putus 1,3. Artinya itu juga tidak ringan juga sebenarnya. Itu. Cuma nanti ini menjadi perhatian buat pengadilan. Nanti kami sampaikan juga dalam rapat hakim untuk khusus untuk perkara miras ini menjadi perhatian khusus. Menurut Syafruddin, Pengadilan Merauke beberapa kali pernah menjatuhkan hukuman berat bagi pengedar dan pembuat minuman keras. Perang terhadap miras oplosan saat ini terjadi di Kabupaten Merauke. Di kabupaten ini kasus kriminal meningkat akibat peredaran miras oplosan yang marak. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus pembunuhan terhadap Julia Rizky Ramadiana, anak perempuan tunarungu berusia 11 tahun, hingga kini belum terungkap. Polres Merauke hingga kini masih terus menyelidiki dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Belakangan beredar luas di media sosial, sebelum menghabisi korban, pelaku memperkosanya terlebih dahulu. Namun Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Nugraha Dermawan membantah kabar tersebut. Ia mengatakan dari hasil visum dokter tidak ditemukan tindak pemerkosaan terhadap korban. Bahwasanya kemarin dari hasil penyelidikan, hasil visum dan sebagainya juga, bahwasanya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, ya, terutama di bagian kemaluan daripada si korban. Terus kemudian yang selanjutnya, ya, kami dari Satreskrim Polres Merauke juga setiap hari melakukan konsolidasi dengan tim sus kami untuk sekiranya bisa melakukan percepatan untuk pengungkapan daripada kasus ini. Maka dari itu kami memohon doa serta dukungan dari masyarakat sekalian, masyarakat Kabupaten Merauke bisa mendukung kami, bisa memberikan support kepada kami sehingga kami bisa melakukan pengungkapan kasus ini dengan cepat dan terang. Kematian Julia menarik perhatian luas masyarakat Merauke. Anak perempuan tunarungu ini tewas tidak jauh dari rumahnya di Gang Israel, Kabupaten Merauke. Pelaku diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri, namun melihat Julia tidur bersama adiknya, lalu pelaku menculik korban dan membawanya kabur. Sebagian masyarakat Merauke termasuk teman-teman sekolah korban berduka dengan kematian Julia. Mereka mendesak polisi menangkap pelaku dan menghukumnya. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.